Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afif Hidayat Mustafa dari kelas TE2B Politeknik Negeri Cilacap. Pada video ini saya akan membahas sedikit tentang reliability atau yang biasa disebut dengan keandalan. Untuk pembahasan reliability ini ada beberapa poin-poin yang saya bahas, yaitu yang pertama reliability itu sendiri, kedua tujuan, ketiga probabilitas, keempat confidence level, kelima performa, dan yang terakhir efek. Kita memulai yang pertama, yaitu definisi reliability. Reliability atau keandalan adalah tingkat kepercayaan bahwa suatu peralatan akan melakukan fungsi yang dimaksudkan dengan memuaskan atau tanpa kegagalan, yaitu batas kinerja yang ditentukan pada usia tertentu untuk jangka waktu tertentu. Untuk yang kedua, yaitu tujuan dari reliability. Tujuan dari reliability adalah untuk memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Ketiga, probability. Probability atau probabilitas adalah perbandingan dua bilangan. Pembilangnya adalah banyaknya kejadian yang dicari, peluang terjadinya, telah terjadi atau dapat terjadi, dan penyebutnya adalah jumlah kejadian atau percobaan yang dilakukan. Berikut merupakan rumus dari probabilitas. R dalam fungsi T sama dengan NS dalam fungsi T dibagi dengan NT dalam fungsi T. Untuk keterangannya, ya, untuk RT dalam fungsi T merupakan reliability, kemudian NS banyaknya kejadian yang dicari, NT jumlah kejadian yang dilakukan, NF jumlah misi dengan durasi masing-masing, QT merupakan rata-rata probabilitas kegagalan. Ini rumus ya yang secara lengkap. NT dikurangi NF, R sama dengan NT dikurangi NF dibagi NT sama dengan 1 dikurangi NF dibagi NT. Untuk NF per NT-nya itu bisa diganti dengan QT. Jadi R sama dengan 1 sama dengan Q. Kemudian yang keempat, confidence level. Confidence level atau tingkat kepercayaan adalah probabilitas bahwa parameter tertentu terletak di antara dua batas. Definisi lain adalah probabilitas yang menghubungkan posisi timbal balik dari nilai sebenarnya dari suatu parameter dan estimasinya. Apakah tingkat kepercayaan itu terletak di atas atau di bawah? Ini merupakan kurva atau grafik dari confidence level atau tingkat kepercayaan. Untuk bagian yang diarsir merupakan area tingkat kepercayaan, dan yang ini yang bawah yang ditunjuk tanda panah adalah keterangan perkiraan tingkat keandalan yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, performa. Definisi dari performa. Performa tanpa kegagalan dapat dihasilkan atau diperoleh ketika output produk sesuai spesifikasi. Kemudian penyebab kegagalan dini. Yang pertama yaitu teknik manufaktur yang buruk, termasuk proses penanganan praktik perakitan.
Kedua, kontrol kualitas yang buruk. Dan yang ketiga, pengerjaan yang buruk. Keempat, pembakaran tidak cukup. Kelima, pembobolan tidak cukup. Keenam, debug tidak cukup. 7, bahan di bawah standar. 8, bagian di bawah standar. 9, mengganti komponen dengan yang tidak difilter. 10, suku cadang gagal dalam penyimpanan atau transit. Yang ke-11, bagian gagal saat diberi fungsi pertama kali. Ke-12, kontaminasi. Yang ke-13, kesalahan manusia. Ke-14, pemasangan yang salah. Dan yang terakhir, startup yang tidak tepat. Kemudian kemungkinan penyebab kegagalan. Yang pertama, karena intervensi atau tumpang tindih dalam kekuatan dan stres selama operasi. Kedua, faktor keamanan yang dirancang tidak mencukupi. Terjadinya beban acak, terjadinya kekuatan acak, cacat yang lolos, kesalahan manusia dalam penggunaan, aplikasi yang salah, penyalahgunaan, kegagalan yang tidak dapat dihilangkan dengan debugging. Penyebab kegagalan tidak dapat dijelaskan, kegagalan dari alam. Macam-macam kegagalan keausan, yaitu yang pertama karena penuaan, yaitu kemudian yang kedua karena pemakaian, yang ketiga karena penurunan kekuatan, keempat kelelahan, kelima rayap, keenam korosi, ketujuh kerusakan mekanis, kedelapan maintenance yang buruk, dan yang terakhir karena umur rancangan yang rendah. Kemudian yang terakhir adalah efek usia. Keandalan yang sangat bergantung pada usia secara matematis dinyatakan oleh R dalam fungsi usia waktu misi sama dengan R dalam fungsi T besar plus T kecil dibagi dengan R dalam fungsi T besar. Untuk keterangannya yaitu T kecil sama dengan waktu misi, kemudian new sama dengan waktu misi yang dilalui, T besar merupakan usia, beta itu tidak sama dengan 1, kemudian gamma sama dengan 0. Kemudian efek waktu misi. Jika ingin memiliki keandalan yang sangat tinggi, maka dapat membuat waktu misi yang diinginkan tanpa kegagalan performa sesingkat mungkin. Adapun perumusannya yaitu R sama dengan E pangkat negatif lambda kali T. T sama dengan waktu misi, gamma sama dengan tingkat kegagalan masa pakai, E sama dengan 1. Ini seharusnya yang gamma ini lambda. Kemudian efek stres, dimana jika tingkatan stres tinggi maka kegagalan akan tinggi juga. Hal ini dapat dilihat pada kurva di bawah. Kegunaan reliability engineering, mengatur hierarki equipment dan critically database. Hierarki mencakup informasi penting dan data agar dapat dilakukan failure mode analysis. Kedua, membangun dan mengelola program maintenance ketika melakukan analisa statistik pada kerusakan untuk merubah maintenance plan, memimpin dan mengelola proses root cause analysis, mengidentifikasi masalah apa saja yang harus di RCA-kan. Sekian pembahasan tentang reliability dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.